Itu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Walaupun ini pembahasannya tentang fotografi, stok foto, mau gimana ya? Kita sebagai fotografer muslim, kita awali dengan syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Malam ya. Oke. Malam. Ya. Aduh. Delay. Oke, teman-teman sekalian, kalau Mbah Ade bilangnya sobat FM sekalian, di malam hari ini, di malam Senin ya, untung nggak kemarin. Kalau kemarin pada sarik-sek ya. Ketahuan jomblonya kita lagi di Zoom. Di malam Senin tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 28 Juni kita masuk ke sesi sharing. Mana baju gue? Sesi sharing. Waduh, baju gue tuh di mana? Baju gue. Ih, gimana dong? Bajunya mana? Po, kasih bajunya, Po. Ke distract sebentar. Nah, oke, boleh kalau misalnya mau di off-in semuanya mic-nya boleh di off-in ya. Nah, di sini kita akan masuk ke Zoom meeting, lebih ke sharing session, kelas Zoom ya, Zoom class, atau bisa jadi webinar dalam bentuk versi mini, itu mengenai stok foto, ya, mengenai stok foto. Apa itu stok foto, lalu kenapa sih ini perlu di-share sama teman-teman mengenai stok foto, mungkin ada beberapa juga yang udah tahu, ada juga yang beberapa udah ahli, kita coba aja sharing malam ini. Dan kita sudah kedatangan di antara kita narasumber lah ya yang akan ngasih sharing, yang akan berbagi dan mungkin sama-sama belajar ya. Hakikat berbagi itu sama-sama belajar. Ada Kang Bastian AS alaihi salam. Ini Kang AS-nya? Anas Saputra. Oh, Anas Saputra. Sugante Kang Bastian alaihi salam. Oke. Di sini sangat rendah diri ya, fotografer amatir. Hanya yang mengantusias ya, hanya punya antusias terhadap dunia fotografi. Nah, Om Bas, ya. Kita coba ulang pembicaraan ringan tadi. Om Bas ini mulai menggemari dunia fotografi dari sejak kapan? Kalau dunia fotografi, saya sejak kuliah sebenarnya. Kuliahnya? Kuliah di Malang, ya, kalau ngangkatan. 15 tahun yang lalu. Oh, 15 tahun yang lalu. Jadi saya aktif di unit kegiatan mahasiswa fotografi dan jurnalistik kampus. Oh, gitu. Siap. Dari situ saya keluar kerja, ya akhirnya jadi hobi yang mendukung pekerjaan. Berarti sekarang profesinya sebenarnya nggak ke arah sana, nggak di fotografi khusus. Ini jadi hobi tapi menunjang juga ke pekerjaan begitu ya? Akhirnya jadi inline dengan pekerjaan. Jadi inline jadi pekerjaan. Iya. Oke. Siap. Nanti boleh lah. Ya, boleh nanti sharing. Belum yang kenal. Terus soal stok foto ini, sejak kapan nih udah mulai bergelut mengenai stok foto? Jadi ngupload karya dan akhirnya orang bisa menghargai karya kita di platform stok foto ya. Dari sejak kapan tuh? Ya, kalau untuk stok foto khususnya mikrostok, shutterstock sejak awal 2018. Terus aktif ya. Itu satu tahun terakhir. Aktif berkarya lah ya, aktif secara produktif. Memperbaiki galeri, foto dan sebagainya. Siap. Oke. Ini jadi suatu hal yang penasaran buat saya karena saya juga baru. Ini kalau saya ngelihat stok-stok foto ini, saya juga sering ngambil ya, kalau misalnya vektor ataupun foto nih di platform ini, nyari yang gratisan biasanya. Nah ini nggak apa-apa, jadi biar jadi pembelajaran kenapa fotografer ya pegiat konten apapun sebenarnya ini harus tahu juga stok foto dan apa manfaatnya buat kita. Kang Bas, kita awali dengan bismillah, silakan. Waktu 45 menit. Saya persilahkan kepada Kang Bastian AS untuk membawakan materi stok foto. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Terima kasih Kang Rizka. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Jadi saya ingin atau kemarin teman-teman FM juga berharap ada sharing session terkait dengan fotografi ataupun hal yang lain. Dan kebetulan saya juga atau tertarik untuk sharing hal ini dengan teman-teman. Intinya hal-hal yang produktif. Nah, sebelumnya ada teman yang mungkin belum kenal atau sebagian sudah kenal. Saya Bastian AS. AS itu Anas Saputra, bukan alaihissalam. Jadi selama ini aktivitas saya atau profesi yang disebut profesi sebenarnya adalah pekerja di LSM, di NGO. NGO di pemberdayaan ekonomi. Jadi kantornya di Bandung, tapi proyeknya ada di Indonesia, ada beberapa di luar negeri. Nah, seperti saya sampaikan tadi, saya suka foto itu sejak kuliah, tapi bukan menjadi profesi utama. Profesi saya utama di NGO, tapi ternyata pekerjaan saya mensyaratkan visual, foto. Sehingga aktivitas di lapangan, laporan, dan sebagainya butuh visual. Dan di sini saya akhirnya kembali tekun ya untuk memotret. Tapi ternyata bukan hanya pekerjaan, tapi juga bisa untuk hal-hal yang lain yang lebih produktif. Itu latar belakang saya. Saya tinggal di Bandung. Anak saya 3, 2 perempuan, 1 cowok. Yang cowok baru 2 tahun. Akhirnya. Terus kemudian ini. Nah, sekarang sebelum masuk ke situ, saya kira mungkin ini istilahnya disclaimer atau prolog ya. Jadi sharing session yang kita lakukan atau yang saya lakukan hari ini sebenarnya semua berdasarkan pengalaman pribadi saat ini. Yang lalu dan saat ini masih saya jalankan. Jadi based on experience dan juga belajar dari informasi yang lain, internet ataupun teman-teman. Jadi secara otodidak. Jadi untuk konteks fotostock, saya tidak belajar secara formal karena memang dunia ini mungkin tidak ada ya, tapi banyak juga kelas-kelas formal atau informal untuk bisa menjadi kontributor Shutterstock. Itu banyak dan harganya atau paket biayanya juga ada. Kemudian ada disclaimer yang lain atau beberapa hal yang lain. Intinya saya mungkin excuse ya atau tidak ada kata tapi. Jadi semua yang saya lakukan ya karena passion saya. Di belakang tidak ada tapi atau sesuatu yang mengganggu. Jadi tidak ada kata tapi. Itu coba saya hilangkan supaya nggak mengganggu jalan saya atau konsistensi saya. Jadi itu disclaimer-nya dan kemudian kembali lagi ini adalah pilihan. Apakah kita ingin memilih untuk produktif, kemudian dari produktivitas ini ternyata memberikan income atau side income atau revenue tambahan dari apa yang mungkin sudah kita lakukan atau dari penghasilan yang lain. Ternyata juga ada teman-teman yang bilang, ternyata foto kita banyak, jangan sampai hanya membusuk di hard disk atau kita motret tanpa tujuan. Kita motret tanpa bisa dioptimalkan untuk hal produktif lainnya. Jadi hasil dari foto ini ternyata produktif, ada side income. Nanti teman-teman bisa tanya berapa sih income-nya. Terus yang terakhir adalah ini. Jadi motret berkah tanpa resah. Ini satu tagline yang luar biasa juga menurut saya gitu. Jadi kita motret punya tujuan, berkah itu tadi ada tujuan tertentu gitu dan kita nggak ada beban gitu, nggak ada satu beban. Jadi ya tadi tanpa resah. Ini sesuatu yang luar biasa, tagline yang luar biasa untuk FM. Dan berikutnya adalah ini yang saya maksud. Jadi saya pribadi, saya sendiri juga banyak ya pertanyaan apa itu Shutterstock, gitu kan? Apa itu Photostock.
kira-kira manfaatnya seperti apa, bisa dapat revenue atau tidak, ini bisa full timer job atau hanya sampingan, peralatan apa yang digunakan, itu pertanyaannya cukup banyak. Jadi seperti ini, jadi kalau kita bedakan nanti ada pertanyaan-pertanyaan teknis dan non teknis, ya. Teman-teman tahu nanti, gitu. Itu ya Kang Reza ya. Jadi teknis dan non teknis. Apa itu stok foto, konten atau jenis foto apa saja yang termasuk, topiknya apa, terus kemudian cara gabungnya bagaimana, joinnya seperti apa, susah atau tidak, gitu kan. Perlu pasport atau KTP atau tidak perlu hal-hal yang rumit tadi. Bagaimana marketnya? Ini terkait dengan konteks diskusi kita ya, market dan potensinya. Dan foto apa aja yang laku, yang dijual atau yang dibutuhkan konsumen. Alat atau gear apa yang bisa kita gunakan. Kalau pakai HP bagaimana? Bedanya DSLR sama mirrorless, sampai ke situ. Bahkan sampai ke merek itu. Ada seperti itu. Duluan mana, telur atau atau ayam gitu kan. Terus juga ada pertanyaan makro dan mikro. Bedanya apa gitu kan. Kemudian payment-nya seperti apa, komisi, harga jual yang kita dapat. Apa itu model dan property release, apa itu editorial, foto kita kira-kira bisa kalau dibeli bisa dipakai lagi atau tidak, bisa dijual lagi ke stok foto yang lain atau tidak, dan seperti itu. Jadi banyak pertanyaan teknis. Terus apa itu kontributor, agensi. Jadi itu pertanyaan lain. Kemudian Shutterstock sendiri, iStock, Dreamstime, Adobe Stock, ya kan, One5 dan lain sebagainya. Itu apa sih gitu kan? Terus kemudian seperti apa sih cara kerja mereka gitu kan. Kemudian potensinya, kira-kira kedepannya seperti apa ini bisnis atau industri stok foto ini, gitu, potensinya. Pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian juga tren kedepannya ya, potensi dan trennya. Akhirnya ini bisa jadi mata pencarian atau tidak, gitu. Ya, nanti akhirnya teman-teman bisa melihat. Tapi ada beberapa syarat ya, ada beberapa syarat atau konsistensi yang harus dipenuhi karena kalau kita mengejar mikro atau makro juga akan ada bedanya. Kemudian full time job kah kedepannya kalau ini menarik gitu kan, kita bisa jalan-jalan, kita motret, kemudian bisa kita jual dan lain sebagainya dan lain-lain. Jadi ini Kang Rizka ada teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam diri saya. Kemudian bahkan sampai sekarang pun juga pertanyaan-pertanyaan ini juga masih ada di saya. Biasanya orang tanyain ke Om Bas ya. Ya, jadi pertanyaan itu akan memicu kita untuk mungkin kreatif, cari info, bahkan inovatif gitu ya. Jadi untuk memperbarui segala sesuatu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ya mungkin saya kira ini sedikit webinar mini, kemudian ada diskusi, dan saya kira sebelum nanti lanjut, saya siap juga misalnya offline atau online untuk memberikan coaching ya, coaching ke teman-teman. Seperti yang kemarin saya lakukan untuk beberapa teman, saya lakukan itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu poinnya, Kang Rizka, bisa dicatat ya. Terus berikutnya, jadi ini saya kira basic yang perlu atau penting sebenarnya diketahui oleh teman-teman di sini. Jadi kenapa ini menurut saya penting atau menjadi basic, karena konsep sebenarnya ini sama seperti halnya dengan bisnis. Atau kalau kita menjadi entrepreneur atau entrepreneurship, ada pemahaman ini, ada konsep ini. Jadi bagaimana sih model bisnis atau dunia atau industri di stok foto itu bekerja, dan posisi kita ada di mana, kita bisa dapat benefit atau tidak dari industri ini. Jadi model bisnisnya seperti ini. Supply and demand. Jadi adanya permintaan dan penawaran. Supply dan demand. Jadi jelas ya, siapa penjualnya, suppliernya, siapa yang membeli, bayarnya siapa saja, dan bagaimana ini bisa terjadi. Jadi ini ide dasarnya. Karena konteks atau tema kita, tadi kan market stok foto itu seperti apa. Jadi ini memang sangat kontekstual. Bagaimana teman-teman bisa menurunkan peta makro ini ke dalam aktivitas atau langkah konkret. Jadi supply and demand
supply and demand ini akan terjadi transaksi ya jika ada hubungan kedua belah pihak. Supply and demand terjadi kan, ketemu kan, ada yang beli, ada yang butuhkan, ada yang menyuplai, ada barang, kemudian ada permintaan, kemudian disuplai, terjadi transaksi. Ini skema atau model bisnis basic di industri apapun, di konteks ekonomik, di konteks komersialisasi. Jadi kalau kita yang memang masuk dalam dunia fotografi dan sudah komersil, kalau belum terjadi ini, hubungan ini, dan belum terjadi ini, namanya masih belum komersil. Kita belum berhasil. Tujuan kita apa gitu kan? Kalau komersialisasi ya pasti adanya revenue, income, pendapatan ya buat kita hidup gitu kan, buat produksi lagi dan sebagainya. Ini nanti teman-teman juga bisa nanya ya di dalam prosesnya. Kemudian di mana posisi atau praktek di dalam stok foto dalam implementasi supply and demand tadi, supply chain tadi. Supply side, ini ada kita, fotografer, desainer, videographer, ya. Ini yang saat ini atau posisi kita biasa disebut kontributor. Jadi ada fotografer ini atau desainer atau videographer atau apapun tidak membedakan antara pro maupun amatir. Siapapun masuk kategori ini, gitu. Memang ada kelas-kelas khusus atau kelompok-kelompok tertentu, misalnya Getty Images itu ada memang kontributor yang eksklusif. Biasanya basic mereka adalah wartawan, karena foto-fotonya adalah foto-foto yang memang news atau editorial, yang up to date, gitu. Kita ada di sisi supply side, di sini ada di sisi supply side. Berikutnya ada namanya perusahaan stok atau marketplace. Kita sebutnya marketplace, teman-teman paham ya marketplace. Marketplace-nya siapa yang disebut marketplace itu? Ya Shutterstock, iStock, Adobe Stock, Dreamstyle, Bigfire, Scopio, Pond, dan lain sebagainya. Ini yang disebut perusahaan stok tadi atau marketplace. Foto kita masukin ke perusahaan ini. Ini yang disebut agency. Jadi teman-teman bisa atau bisa menggunakan istilah ini common, umum, kontributor kita, ada agency, terus kemudian yang terakhir adalah demand atau buyer atau konsumennya siapa saja. Ini, konsumennya ada individu. Individu itu desainer, mungkin vlogger, blogger, siapapun yang butuh foto kita. Kemudian juga ada perusahaan, banyak jenisnya perusahaan, ada perusahaan jasa, perusahaan yang produk, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan iklan, perusahaan arsitektur, kemudian juga perusahaan lembaga seperti lembaga pemerintah, perusahaan travel dan lain sebagainya. Berikutnya juga ada media ya, media pemberitaan luar negeri, dalam negeri, atau media independen juga bisa, yang hanya punya blog dan lain sebagainya, atau Instagram, dan juga perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi itu yang disebut sebagai buyer, pembelinya, itu kan. Jadi teman-teman bisa membayangkan betapa banyaknya buyer tadi dari sisi demand side tadi, sisi demandnya ya. Nah, konteks atau kaitannya dengan market dari stok foto ini seperti apa? Modelnya adalah seperti ini. Jadi transaksi ya, kita masukin foto, kemudian masuk agensi jual, mereka punya pelanggan-pelanggan, kemudian mengalir duitnya ke sini, sebaliknya itu baru kita akhirnya dapat close out atau dapat pembayaran, payment. Ini paymentnya bulanan. Nah, yang menarik ini market size-nya. Seberapa besar, seberapa raksasa market size untuk stok foto ini. Itu saya kira itu teman-teman nanti bisa ambil posisi di mana gitu kan. Nanti bisa dibayangkan. Nah, saya ingin teman-teman membayangkan ya. Jadi tadi kan ada market size tuh, ya kan?
market size-nya kira-kira seberapa besar sih market tadi? Kalau menurut pendapat teman-teman, apakah hanya sekelumit ataukah hanya anggapannya pasar foto atau visual digital ini kecil gitu kan? Oh ada yang mungkin meningkat segini gitu kan? Oh enggak, saya rasa sebesar ini gitu kan size-nya. Oh enggak, itu lebih eksponensial lagi gitu kan, lebih luas lagi gitu kan. Oh iya ternyata lebih tinggi lagi gitu kan. Wah, jadi seperti ini marketnya gitu kan. Jadi ini tergantung cara pandang kita, cara pandang teman-teman memaknai market size tadi gitu. Kalau bicara market size ya, kita belum tahu posisi kita ada di mana gitu kan. Nah, pertimbangan besarnya market size ini tentunya ada pertimbangan bahwa ekonomi dunia itu tumbuh. Meskipun saat ini semua sedang tiarap ya, decline ya, tapi semua sektor, semua perusahaan ataupun kita sendiri individu sudah menyiapkan dalam masa pandemik ini, lockdown ini, kita pasti nggak tinggal diam. Oh, kita sudah siap-siap atau pasang kuda-kuda, sudah ancang-ancang ini lewat, lockdown lewat, saya harus melakukan akselerasi. Ekonomi dunia tumbuh, perusahaan juga tumbuh, growth ya, ingin growth. Kemarin decline, kemarin banyak yang karyawannya lay off, banyak yang toko tutup. Intinya growth-nya apa? Melalui promosi juga gitu kan. Mereka akan menyiapkan lagi untuk recovery, adaptasi. Dan juga pandangan lain atau aspek lain kenapa pasar ini besar karena sektor pariwisata dunia juga tumbuh. Pasca pandemik COVID-19, dunia pariwisata pasti akan tumbuh. Akan lebih inovatif lagi dengan caranya ya, jangan dengan cara yang baru, cara barunya. Kemudian juga teman-teman paham bahwa dunia fotografi itu masuk dalam sektor industri kreatif. Ada 16 sektor industri kreatif di di Indonesia, salah satunya fotografi, videografi juga masuk dan lain sebagainya. Teman-teman bisa searching apa itu industri kreatif. Intinya adalah industri yang atau kelompok ekonomi yang memang memberikan nilai tambah, ada added value, ada unsur ide, inovasi di dalamnya. Itu berikutnya adalah dunia ini akan tumbuh, potensi ini akan tumbuh juga karena dorongan teknologi informasi, semua serba digital, Internet of Things. Jadi kita jualan tidak harus buka toko, sekarang kita bisa online, itu poinnya. Kemudian marketplace bertambah. Marketplace bertambah itu adalah perusahaan-perusahaan agensi ini tadi, bukan hanya 1 atau 2, tapi lebih dari 10, mungkin 20 ya, sekitar 20-an yang memang bagus, 10 besar ada. Jadi mereka tumbuh juga gitu kan. Kalau ini tidak tumbuh, pasti pemain atau kompetitor marketplace tidak akan banyak juga. Yang otomatis kompetisi dalam dunia ini juga meningkat. Jadi di mana di situ ada kue, ada madu, pasti banyak semut juga. Jadi teman-teman juga harus menyiapkan diri, harus compete, harus kompetitif, harus inovasi terus. Seperti apa sih market yang membutuhkan ini? Dan semua aspek ini tadi dibungkus di dalam visual atau bentuk visual dan digital. Jadi ini yang membuat market stock ini akan lebih mudah untuk lebih tadi. Dan intinya adalah tadi market size-nya luas. Nah sekarang masuk ke dalam konteks market stock sendiri. Teman-teman sudah tahu ya, sudah hafal ya, ada Shutterstock ya. Kita masuk dulu, saya menyampaikan dulu market size-nya atau revenue-nya Shutterstock. Ini juga membuat saya shock ya, Shutterstock yang bikin shock. Jadi kalau dilihat dari data atau laporan keuangan Shutterstock 2016, 17, 18, 19 adalah bahwa di sini revenue tahun 2016, 17, 18, 19 terus meningkat. Kalau kita lihat 2019 ini sebesar 650 juta US dollar, ini dalam juta US dollar. Itu sekitar 8,7 triliun.
Jadi revenue atau pendapatannya Shutterstock saja, hanya Shutterstock, microstock atau macrostock yang lain tidak dihitung, itu sudah 8,7 triliun. Jadi dari sini ya, itu tahun 2019. Tahun 2020 itu pertengahan tahun sudah hampir mencapai sekitar 300 juta US dollar. Nah, ini salah satu revenue dari Shutterstock. Artinya apa? Artinya cukup besar, gitu kan? Sangat besar. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bawah. Ini adalah net income per common share. Jadi karena namanya microstock ya, nanti ada penjelasannya lagi. Rata-rata foto kita di-download atau dibeli oleh Shutterstock tadi, kita mendapat bayaran di bawah 1 US dollar, di bawah $1. Tahun 2018 itu $1,5. Ini turun. Nah, sekarang 2020 juga ada skema baru turun, tapi memang menurut saya juga masih menarik karena eksponensial ya, linear eksponensial. Ini nanti bisa teman-teman tanyakan juga. Ini adalah skema commission scheme payment untuk kontributor. Jadi masing-masing itu berbeda paymentnya tiap marketplace. Kemudian kita masuk lagi. Tadi kita tahu market size-nya atau revenue-nya Shutterstock sendiri tahun 2019 adalah 8,7 triliun. Ini tidak termasuk Adobe Stock, kemudian iStock, ada juga Getty Image, IM ya, 500px, Dreamstein, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya punya akun atau saya taruh foto-foto saya di Shutterstock, satu, dan dua yang baru adalah Adobe Stock dan iStock by Getty Image. Jadi iStock ini sebenarnya medium itu di atas komisinya di atas Shutterstock dan Adobe Stock. Yang termasuk macrostock itu 500px. Kalau teman-teman punya foto-foto portrait alam yang luar biasa bisa dimasukkan ke sini. Memang penjualannya spesifik khusus, dan Getty Image juga itu cukup besar. Jadi nilainya di atas 100 US dollar. Nah, mungkin kita lanjut. Kira-kira bedanya microstock sama macrostock itu seperti apa sih gitu. Nah, kalau microstock itu komisi yang didapat, komisi ya, bukan foto yang dijual oleh marketplace tadi, adalah sekitar 0,10 sampai 15, 20, 25 US dollar per foto, per download. Jadi setiap download kita dapat nilai sebesar itu. Itu ya. Kemudian kalau macrostock itu di atas 50 US dollar atau sebagian besar di atas 100 US dollar. Jadi biasanya fotonya dijual sekitar 100 sampai 400 sampai 500 US dollar per foto. Jadi itu yang dijual, terus kita dapat biasanya komisinya bervarian. Variasinya ini sharing revenue bisa mulai dari 10, 15, 35 hingga 50% dengan agensi. Itu ya. Jadi itu sharing revenue-nya. Jadi model kita dengan agensi tadi adalah commission based sebenarnya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini potensinya atau market size-nya atau bagaimana market dari stok foto. Kalau kita tambah, misalnya ini 8,7 triliun dari Shutterstock saja, kemudian kita tambah sekitar 6 atau 7 agensi, bisa sampai 20, 25 triliun ya per tahun. Coba bayangkan itu duit semua, saya juga nggak bisa bayangin. Itu ya potensi dan peluangnya. Nah, selanjutnya
ini menyangkut pertanyaan foto-foto seperti apa sih yang laku, gitu kan. Jadi kalau foto yang laku itu, saya kira nanti teman-teman bisa melihat ada banyak kategori foto. Ada foto travel, foto kuliner, foto apa namanya gedung, foto perjalanan, kemudian foto alam dan sebagainya. Nah, ini foto-foto saya yang laku dan banyak di-download di Shutterstock, khususnya Shutterstock. Yang pertama adalah foto tentang UMKM, foto tentang industri, home industry. Ini mebel rotan yang ada di Cirebon. Foto ini termasuk foto pertama nomor 1 yang banyak di-download foto saya. Ya, kebetulan ini terkait dengan pekerjaan saya mendampingi UMKM. Jadi saat kerja saya capture foto ini, kemudian saya jual. Nah, foto ini menggunakan editorial ya. Kemudian foto berikutnya adalah yang banyak di-download, foto seorang perempuan sedang menenun. Ini foto di Danau Toba, di desa di Samosir. Namanya desa apa ya, lupa ya. Jadi ini cukup banyak. Yang butuh foto ini banyak seperti perusahaan, bahkan pemerintah juga butuh. Kemarin saya lihat foto saya masuk untuk promosi gitu. Terus kemudian ini foto kotor. Ini foto lingkungan ini. Jadi seorang pemulung sedang memilah atau memilih sampah plastik. Ini kira-kira kalau teman-teman tahu di mana ini? Foto ini. Foto ini ada di Citarum, di Batu Jajar, di Cililin. Ini foto dekatnya setelah jembatan itu. Setelah jembatan Batu Jajar. Ini cukup banyak laku karena isunya memang isu lingkungan. Market yang butuh ada foto-foto lingkungan. Terus kemudian foto saya yang banyak laku dijual, banyak dibeli, di-download, foto di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ini foto turbin angin. Foto renewable energy, temanya ke situ. Ini banyak di-download, dan sebagian besar yang download adalah foto dari orang dari luar. Kemudian foto sederhana ini, foto langit dan ini semacam kelenteng. Ini kelenteng di Pontianak. Kelenteng di Pontianak, tepatnya di mana itu? Pontianak lagi yang biasanya itu pecinan itu, lupa saya. Ini banyak di-download. Foto saya simple. Kemudian foto batik. Jika teman-teman punya koleksi batik, foto batik sangat banyak diminati oleh pembeli. Khususnya dalam negeri ya, Indonesia itu banyak butuh foto. Nah, jadi ada tema-tema tertentu, contohnya batik. Penjualan foto batik ini akan meningkat menjelang Hari Batik Nasional. Jadi batik sudah menjadi World Heritage Tangible ya, dari UNESCO sudah masuk, dan ini banyak dicari, banyak di-download. Lumayan. Kalau teman-teman tahu, ini masjid di mana ini? Ini masjid di Kota Bandung. Ini juga banyak di-download. Masjid alun-alun ya, masjid raya ya. Ini juga cukup banyak di-download. Biasanya menjelang puasa, haji. Kemudian ini foto alam, travel ya. Sebenarnya pembeli tidak melihat ini lokasinya di mana, tapi melihat landscape-nya. Itu. Jadi temanya sunset, beach, pantai, laut, itu cukup diminati khusus untuk foto travel. Kemudian ini foto saya pakai menggunakan drone. Ini foto di Bulukumba, Tanjung Bira. Ini juga banyak di-download, banyak dibeli. Ada perahu, banana boat. Ini juga foto simple kain tenun ikat sika dari Flores, di Flores ini, dan saya potret
hanya ada tangan, ini juga di-download, jadi kelihatan pembelinya pasti akan menampilkan atau menaruh beberapa kata-kata di sini untuk dipromosikan. Seperti itu kebutuhannya. Nah, ini foto, tahu kira-kira teman-teman di mana ini yang biasa ke alam, ini di Ranca Upas. Ini juga foto rusa di Ranca Upas di Penangkaran itu juga laku. Ini animal, wildlife animal kategorinya laku. Nah, kemarin ada teman-teman yang nanya, kira-kira foto pakai handphone atau smartphone laku atau tidak gitu. Ini saya iseng, kemarin bikin tumpeng, saya taruh di lantai, saya foto, saya masukin Shutterstock, ternyata laku. Ini menggunakan handphone. Intinya tidak shaking ya, fokus, dan di atas 4 megabyte size-nya. Ini laku. Kemudian yang terakhir, kemarin saya juga kaget, ini bala-bala wedgie ya, bala-bala bikinan sendiri. Saya foto, ini ternyata laku. Ini yang beli orang Jakarta, Indonesia nih. Orang luar kayaknya nggak beli ini. Jadi iseng, saya tes gitu kan, laku atau tidak, oh ternyata laku. Nah, selain Shutterstock, jadi saya juga masukkan foto di iStock by Getty Image. iStock ini memang berbeda ya, dan tidak seglobal, tidak sebanyak dari Shutterstock. Saya juga masukkan di Adobe Stock. Ini kalau teman-teman tahu Fotolia ya, sekarang sudah dianeksasi oleh Adobe Stock gitu. Dan yang menarik lagi adalah saya juga berhasil menjual video. Tahun ini saya masuk level 1, video saya baru di-download 3 kali download. Nah, Shutterstock menjual video saya itu seharga ada 2 ini ya. Yang HD atau juga di atas, kalau nggak salah 4K ya. Itu 65, 79 sama, dan di atasnya itu sekitar 100 US dollar. Nah, saya yang HD. Jadi dari 79 saya mendapat sekitar 23, sekian US dollar. Jadi kebayang ya berapa persen, kalau nggak salah 20%-nya. 20%-nya. Jadi ini saya bulan kemarin menjual 3 footage, 3 video, dan lumayan hasilnya. Nah itu. Nah, kalau saya sendiri kira-kira sudah sampai di level mana sih gitu kan kalau di Shutterstock. Jadi memang di Shutterstock atau apapun sebenarnya juga ada leveling ya. Nah, kalau saya ada di level 2. Level 2 ini kalau kita lihat dari tabel ada di sini. Level 1 per tahun ya, per tahun calendar year itu sudah di-download sebanyak 100. Nah, kalau level 2 itu antara 101 sampai 250 foto. Saya dapat 20% dari yang dijual atau yang didapat oleh Shutterstock. Saya dapat 20%-nya. Jadi saya juga naik di level 2 karena saat ini saya sudah di-download 150. Jadi ada di range ini, level 2. Jadi di 2020 saya sudah di-download 150 foto. Ini masih sedikit. Nah, dari berapa foto yang saya miliki di galeri. Jadi teman-teman bisa lihat saya baru punya 2.400 foto di galeri. Jadi yang approve ya, yang di-approve. Yang tidak di-approve kayaknya lebih banyak deh. Jadi bisa kebayang bahwa Microstock itu bermain di ribuan foto. Kalau teman-teman masih di bawah 100 gitu ya, ratusan itu ya mungkin ada. Dan jika beruntung foto-foto tadi memang bagus, dibutuhkan oleh market sesuai dengan tema, ya itu sesuatu gitu. Tapi kalau kita bisa terus nambah galeri kita semakin banyak, potensinya cukup tinggi. Kita bisa bersimulasi ya, simulasi berapa persen dari foto kita, misalnya target 5%, sudah keukur berapa setting income atau revenue yang harus didapat, yang bisa kita dapat. Itu teman-teman. Jadi
sebelum berakhir, ini sebentar lagi berakhir, nanti kita akan diskusi. Artinya apa? Question pertama kan sudah tahu tadi. Nah, question berikutnya adalah masih yang sama, tapi ada pemahaman lebih dari teman-teman. Oh, seperti itu ya stock foto. Oh, jenisnya yang bisa masuk ada seperti ini. Foto-foto apa sih yang laku? Bedanya makro stock dan mikro stock seperti apa? Agensi, potensi, dan kedepannya. Jadi, teman-teman sudah nambah wawasan, nambah pengetahuan, sehingga ini yang bisa mendorong teman-teman untuk lebih maju lagi. Oh, jadi pertanyaan-pertanyaan teknis oke, yang non teknis juga sudah sebagian, sehingga waktunya untuk menentukan atau setting goal-nya, setting tujuan. Saya kira itu teman-teman, jadi kita bisa lanjut kepada diskusi, dan intinya kita harus menentukan tujuan kita motret itu untuk apa saja gitu kan. Kemudian tentunya harus terukur. Dan selain tujuan, kita setting goal tadi, setting tujuan tadi, yang pasti kita harus motret dengan passion, dengan cinta. Kalau nggak ada passion, ya saya kira untuk mencapai proses atau konsistensi tadi juga agak berat gitu. Apapun, pekerjaan apapun, bidang apapun, kalau tidak ada goal, target yang bisa terukur dan passion, saya kira hal yang mustahil. Dan sekali lagi, bismillah, mudah-mudahan teman-teman bisa mewujudkan itu. Saya kira itu dari saya, Kang Reska, kita bisa lanjutkan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Bas, Om Bastian. AS-nya yang bukan alaihi salam. Ini saya stop ini ya, sharingnya ya. Stop record ya, boleh. Oh, stop share screen, ya boleh. Stop share screen, boleh. Mana ya? Ini nih, teman-teman dari tadi saya udah chat minta buat siapin pertanyaan, belum ada. Mungkin kayaknya pada mau live question deh, kayaknya ada yang mau nanya secara langsung. Yang nanya langsung boleh raise hand dulu ya. Kalau udah raise hand, udah ditunjuk namanya, baru boleh bertanya. Ada yang mau bertanya kah, teman-teman? Silahkan acungkan tangannya. Ini ngomong-ngomong, Kang Bas kayaknya generasi yang pernah nonton Sri Mulat ini ya? Iya, generasi apapun sampai COVID saya ngalamin. Hil yang mustahil. Sri Mulat ini. Siapa nih yang nyalain nih? Ada yang mau bertanya kah? Ya, sambil ngopi ya. Boleh. Saya juga ada tuh studio saya di iniin Aqua, ada. Ada yang mau bertanya? Jadi kalau enggak, ya, oke. Nanti silakan. Semuanya ditanya lagi. Jadi foto saya sudah saya jelasin ya, ada 2.400 galeri dan baru terdownload 150 dalam jangka waktu 1 tahun ya. Karena kan baru aktif. Iya, jadi 2019 ya. Jadi memang kalau dulu ada sedikit-sedikit, tapi 150 itu hitungannya per tahun. Per tahun ini dari Januari 2020. Ya, 2020. Itu untuk menentukan leveling. Kalau di Adobe Stock, di iStock by Getty Images itu nggak ada leveling, nggak ada urutan tadi. Misalnya dia dapat 35% sharing revenue, ya sudah fix. Jadi flat. Jadi flat aja ya. Flat aja. Atau kalau di iStock Getty Images, selain jualan foto tadi, kita juga bisa menjadi eksklusif fotografer, eksklusif kontributor. Itu nilainya itu biasanya masuk kategori custom content. Jadi tema tertentu, tema tertentu misalnya tentang COVID, jelas ya, COVID, istirahat di rumah atau masking, itu temanya. Kalian harus bikin foto itu gitu. Itu dihargai 100 sampai $400. Dan itu yang mungkin nanti arahnya bisa jadi full job itu ya, kalau udah jadi eksklusif kontributor ya. Ya, betul. Jadi memang ada beberapa, kalau nggak salah siapa, cewek sama cowok itu, dia dari Shutterstock aja sudah bisa 150 sampai 200 ribu per tahun, US dollar per tahun, per bulan dolar, ada 50.000
$50.000 per month gitu. Jadi Oh, sudah jadi seperti itu. ada per bulan sama per tahun beda juga itu. Ada lain komisinya. Enggak, kalau itu enggak, itu sebenarnya hitungan record saya gitu kan. Kumulatif. Kumulatif. Biasanya marketplace ini, stock agency ini, dia bikin berapa top 10 gitu misalnya, top kontributornya. Ini akan menjadi contoh buat atau pembelajaran buat kontributor yang lainnya. Nah, itu akan di-share di dalam dashboard masing-masing web tadi. Misalnya kita anggotanya gitu ya, akan di-share, oh pengalamannya ini gitu kan. Oh silakan dipelajari. Bahkan ada grup khusus yang custom content iStock Getty Image itu di Facebook. Jadi khusus dia. Siap. Kang Bas. Ini nih ada pertanyaan dari bujang lain di sana nih. Ada pertanyaan dari Nandarido, Kang Edo. Bismillah, Kang Bas, saya baru pertama coba pakai Shutterstock. Waktu upload ada 3 pilihan kategori atau apa ya, lupa gitu. Ada editorial, terus komersial. Apa yang duanya? Apa lagi? Editorial? Komersial, terus? Sama apa content matter gitu. Tapi sebenarnya ada 2, editorial sama komersial. Sebetulnya 2. Dan satunya ilustrasi kalau nggak salah. Oh, ilustrasi. Jadi ilustrasi itu vektor kayak gitu ya? Iya, vektor, ilustrasi, jadi non foto gitu. Jadi kalau kita ada people-nya ya, ada unsur orang di dalamnya yang direkognisi atau katakan bisa dikenali, itu syarat utamanya sebenarnya harus ada model rilis. Nah, tapi kalau memang tidak ada, misalnya kita motret terus lari gitu atau pergi gitu ya, nggak ketemu orang tadi, itu bisa masuk editorial gitu. Jadi kita kliknya editorial. Untuk syarat editorial itu sudah ada ketentuannya, yang pasti 5W1H itu. 5W1H-nya harus tergambarkan ya? Iya, di mana, ngapain, tanggalnya, apa bulan dan tahun, itu aja sih. Simple itu. Oke. Jadi untuk apa kisi-kisi untuk biar bisa ter-approve karena kata Ido nih baru pertama kali ngupload karena nggak tahu pilih kategori mana. Iya. Jadi baru ngupload aja udah langsung not approved gitu. Iya, jadi syarat dasarnya belum dipenuhi gitu kan. Itu pasti. Katakan sudah dipenuhi yang komersil. Kalau ternyata fotonya agak shaking gitu ya, atau blur aja ya. Itu ya blur, noise apapun itu di-reject gitu. Jadi di-reject langsung. Iya, jadi akhirnya ya sama, saya di awal jadi kayak Mr. of Reject gitu kan. Hampir semua fotonya saya di-reject gitu kan. Iya, benar. Nah, teknisnya gini, foto itu di-reject karena blur, shake, apa namanya, noise, artifact, itu reviewer mereka itu menggunakan cara 100% zoom. 100% zoom. Oke, jadi di layar kita, itu kan, coba di zoom tuh. Set, itu 100% zoom tuh sudah tahu, oh ini mah blur, ini mah nggak fokus, out of focus. Oh, kalau pas di 100% zoom di layar kita sebelum kita upload itu masih cekas, masih jelas, itu berarti bisa ya? Iya, di-upload gitu. Ya, caranya jangan diedit dulu, kita lihat gitu, dipilih. Jangan edit, oke. Dan editnya edit minor. Sebelum diedit, kita cek. Misalnya ini kita ragu, kalau kita sudah yakin ya oke. Jebret gitu kan, tahu, oh iya. Iya. Itu teknisnya. Itu, Kang Edo. Jadi, ini kita review aja coba, selintas aja. Yang editorial sama yang komersial. Editorial itu syarat awalnya tadi kan 5W1H. Ya, kalau yang komersial lebih ke kontennya harus benar-benar jangan shaking ya. Ya, itu teknis itu ya, sebenarnya ke teknis foto. Teknis ya. Intinya kalau komersial itu nggak ada manusia seperti kuliner gitu kan. Ada tangannya aja tidak apa-apa gitu kan. Tapi yang penting nggak kelihatan wajah manusia. Ya, tapi begini, kalau kuliner ada hand in frame ya. Terus kemudian di sini ada seperti semacam tato, tato gambar misalnya Mickey Mouse gitu, atau gambar Mickey Mouse.
gambar tertentu misalnya identitas. Iya. Ini nggak boleh. Ini akan di-reject. Oh, Ini dia potensial copyright. ya, potensial itu Dia nggak kayak boleh. di YouTube ya, Sama. ada sedikit lagu dikit, Ya, walaupun itu sebenarnya lagi ngerekam tapi muncul cuma sekedar masuk, ya. terus nadanya teranalisa langsung di copyright ya. Ya. Oke, thank you Kang Ido, kayak gitu Kang Ido. Coba lagi Kang Ido, 2.400 aja yang di rejectnya 24.000 katanya Kang Ido. Oke, Ampun. kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ya. Ini ada dari Kang Kelvin Bangga ya, bangga pada nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Kang, mangga. Mau tanya, semisalkan kalau kita sudah upload, terus terjual, apa bisa foto itu dijual lagi sama orang lain atau enggak? Nah, yang dimaksud orang lain itu mungkin platform atau bisa jadi ke apa gitu ya, majalah gitu ya. Ada juga kan ya. Gimana tuh, Kang Bas? Ya ini pertanyaannya orang lain. Jadi kalau gini ya, prinsipnya pelanggan atau customer-nya marketplace tadi, agensi tadi, itu sudah listed. Mereka sudah berlangganan setahun, gitu kan. Tahun. Betul. Ada juga pembeli on demand, sepintas, Yeah. gitu. Itu akan semuanya akan ke-record sebenarnya. Jadi untuk apa? Nah, kalau ini tadi, jadi kalau foto kita jual lagi ya. Ini foto saya masukin Shutterstock. Foto saya masukin Adobe Stock, masukin iStock, nggak apa-apa. Selama bukan masuk di eksklusif konten, custom konten. Nah, iya. Kalau eksklusif nggak boleh. Itu sudah ada, saya memenuhi atau saya harus mengikuti syarat dari term of reference-nya dari tadi perusahaan tadi gitu. Kalau ini tadi saya kira kalau kita mau jual lagi ya, misalnya laku di Seoul ya, kemudian mau jual lagi ke perusahaan offline gitu ya untuk kalender, boleh saja, itu nggak apa-apa. Itu masih boleh ya. Yang penting kita nggak eksklusif kontributor yang memang seolah-olah hak ciptanya yang dibeli kan gitu ya. Kalau sekadar karyanya yang dibeli nggak jadi masalah karena kan marketplace orang lain bisa beli berkali-kali. Ya, itu ada exclusive usage ya. Penggunaan eksklusif itu ada sendiri. Harganya juga mahal gitu. Jadi kayak beli hak cipta gitu kan berarti. Iya, foto ini harus punya saya gitu, nggak boleh dipakai di tempat lain. Iya, itu eksklusif nggak boleh gitu kan. Itu ada ketentuannya gitu. Kayaknya penghasilannya juga selama foto itu dipakai royalti jalan terus berarti ya. Iya, nah. Atau sekali pakai, sekali bayar. Ada kemarin Kang siapa? Kang Adi juga nanya itu. Jadi free royalty free. Royalty free itu bukan free, tapi saya yang beli foto, kalau foto itu royalty free, saya hanya beli sekali dan bisa dipakai buat apapun gitu. Iya, betul. Kan ada juga yang terbatas. Ini cukup tahun atau 2 tahun. Itu syarat yang dibuat oleh agensi. Pembeli sebelum itu mereka kan harus akan baca dulu ya. Akan baca dulu gitu. Commercial use, personal use. Ya artinya terus kan royalty free. Artinya yang bermain di industri ini juga buyer dan lain sebagainya juga paham akan copyright sih, sehingga kalau ini problem dia akan backfire ke perusahaannya ya gitu kan. Oh ini problem gitu kan. Itu. Jadi pemahaman kita pun akan copyright juga harus ya sebenarnya saya juga harus belajar, dinaikkan juga ya, harus sedikit belajar juga ya. Saya juga belajar dari jadilah pembeli harus jadi pembeli yang cerdas. Gitu. Kang Kelvin Bangga ya, bangga pada nusa dan bangsa, bermanfaat bagi agama. Oke. Sambil baca ini saya miring-miring begini, saya bacanya emang ini di ada dari Nurul nih. Ya, dari Nurul saya bacain ya. Biar kayak radio-radio zaman dulu dibacain pertanyaannya. Oke, dari Nurul Fiani, bismillah Kang Reska, Kang Bastian, saya mau tanya, boleh terkadang foto jadi lebih bagus jika diedit. Foto dengan hasil edit bisa approve nggak sih? Atau memang harus foto natural yang tanpa edit, gimana tuh? Gini, jarang sekali ya foto yang natural, yang kita ambil dari foto langsung fresh ya.
itu hasilnya color-nya bright gitu kan, saturasinya bagus dan sebagainya. Iya, Itu jarang langsung bisa sekali gitu. pakai gitu. Ya, langsung bisa pakai. Tapi untuk beberapa lensa atau kamera, ya oke, kalau misalnya kita rasa bagus, ini warnanya juga sudah bagus gitu ya, ada beberapa Iya. kamera kan gitu. Oke, nggak apa di-upload. Tapi kalau kita ingin naikin saturasi deh, agak lebih apa namanya ya, muncul gitu ya, kalau alam ya, kalau landscape gitu ya, nature. Terus kemudian kita ingin agak bright sedikit, ya oke, minor gitu. Jadi jangan sampai kita olah seperti digital imaging, grain-nya keluar, saturasi apa namanya, desaturation dan lain sebagainya itu kan, sehingga muncul apa tadi, noise atau katakan maunya ingin memunculkan detail tajam tapi kebaca oleh sistem mereka enggak gitu. Ganggu ya. Iya, jadi ganggu. Si reviewernya malah ngelihat jadi nggak layak jual gitu. Iya, bahkan pembeli itu juga ingin misalnya pembelinya adalah desainer gitu kan. Ya, Desainer atau arsitektur. Dia akan olah lagi, makanya dia akan memilih foto-foto tadi kan size-nya besar gitu, meskipun JPEG ya, tapi gede gitu kan. Kalau harus vektor, di atas 4 ya, harus di atas 4 megapiksel. Megabyte. Ya, megabyte. Jadi bisa saja diedit, tapi minor ya, usahakan jangan edit minor. Over ya. Bisa kelihatan over, ya. Jangan over. Jangan medok. Editnya jangan medok. Oke, Kang Wes. Nah, ini kita masih punya waktu kalau disediain sama Kang Edot dan tim sih, kita punya waktu sampai jam 9 ya. Kita ada 14 menit lagi. Ada yang mau ditanya lagi, silakan boleh simpan di chat. Atau kalau yang mau live question, boleh raise hand ya. Boleh. Jangan berlebihan. Allah nggak suka. Ya. Wala tasrafu. Nah, benar. Jadi over edit ya, nggak boleh ya? Iya, innallaha la yuhibbul musrifin. Gitu katanya. Iya, gimana nih? Ada yang mau ini nggak? Mau live ini nggak? Live question. Biar suaranya jangan suara saya sama Kang Bas. Dibuka aja. Dibuka aja mic-nya, open mic nggak apa-apa. Silakan. Iya. Kan tanya jawab. Saya bisa nanya juga. Kemarin, coba saya mau nanya ke Pak Ketu deh. Mana Pak Ketu? Kang Ade. Pak Ketu biasanya kalau online, dia nyalain terus cabut. HP-nya nyala aja. Enggak, karena saya juga akan bertanya ke teman-teman yang juga sudah kemarin masuk ya. Supaya ada pengalaman. Jadi kan ada ujian ya. Nanda Ridho kan nanya itu gitu kan. Kan juga ada yang sudah masukin. Gitu. Ya. Ini ada yang mau nanya nih. Sorry. Tafa nih. Iya. Nyalain mic-nya, Taf. Dia malah chat. Ada ketentuan khusus nggak bagi yang menjual foto? Gitu katanya pertanyaannya. Simple. Ketentuan khusus untuk menjual foto di stok. Di foto stok apa? Itu ada di... Pertama harus sign up, harus daftar. Itu doang ya? Iya. Awalnya ya? Iya. Mulai bikin akun. Daftar, bikin akun, terus biasanya di tahap awal, tahap verifikasi, kita diberitahu untuk masukin 5-10 foto awal. Mereka akan review. Gitu. Jadi kalau satu aja approve ya udah, kita jadi kontributor. As simple as that. Gitu. Iya. Mulai aja dulu gitu ya, kalau kata Tokopedia mah. dan begini, secara global, yang untuk microstock ya, saat ini yang top number 1 itu masih Shutterstock. Shutterstock, ya memang karena meskipun sekarang semua kontributornya dalam tanda kutip mau memboikot atau memprotes terkait kebijakan komisi yang baru. Yang semakin mengecil ya. Ya, katanya makin mengecil. Itu biasanya pemain-pemain lama agak dirugikan gitu karena semua akan di-reset lagi di awal tahun gitu. Oh gitu. Jadi yang udah biasa dapat duit gede
Ya, tadi kan berat ya. Tadi kan ada level tuh kan. Ya. Level itu akan di-reset. Akan di-reset per Januari awal tahun. Jadi nol lagi dari level 1, 2 gitu. Nanti saya mulainya Januari aja lah, biar bareng sama Kang Bas satu level. Ya. Sama ya. Kang Bas, tadi sempat ditantang buat nanyain ini nih. Kang Bas boleh nggak share pribadi, share pengalaman pribadi mengenai konten atau foto atau bahkan apapun ya video yang Kang Bas jual di Photostop itu yang sekarang menghasilkan revenue tertinggi. Terus total selama dari 2019 sampai 2020 revenue udah dapat berapa sih dari Photostop supaya orang juga termotivasi karyanya jadi bisa dihargai kan gitu. Gimana? Jadi kalau ini ya, kalau bulan kemarin saya jadi gini, kalau Shutterstock kita bisa nyairin atau close out itu per 35 US dollar. Oke, berarti kayak YouTube per $100 gitu ya. Nah, ini per $35. YouTube terkait dengan AdSense ya, Google AdSense itu 100. Saya juga punya itu, Google sama AdSense itu. Kemarin baru nyairin 105. Alhamdulillah. Sekarang baru 50. Boleh yang $5 dong. Itu untuk pajaknya PayPal itu kan sekitar 3. Iya. Pakai PayPal kan memang harus pakai online bank kan? Ya, Payoneer, PayPal atau sebenarnya ada juga ya kan, Skrill dan sebagainya. Nah, Mastercard. Kalau bulan kemarin itu saya close out 89 US dollar. 89 dong. 8,9 atau 89? Kalau close out 89 dong. Nggak bisa di atas 35 kan. 89 US dollar. Nah, 89 US dollar untuk 1 bulan kemarin. Iya, bulan kemarin. Ini kan belum close out nih bulan Juni ini, yang Mei ya. Iya. April itu 3839. Gitu. April ya. Berarti rata-rata Kang Bas bisa dapat, anggap aja lagi jelek-jelek atau lagi bagus-bagusnya mungkin $70 per bulan bisa ya? Saya belum ada. Jadi kalau di rata-rata per tahun di rata-rata ya dari Januari sampai ini belum ada. Jadi kalaupun di rata-rata saya bulan ini karena memang kondisinya semua lagi turun ya. Iya benar. Berapa bulan ya? COVID itu berapa bulan sih? Dari bulan Maret. Kecuali kalau luar negeri, kalau marketnya luar negeri dari bulan Desember. Ya, jadi katakan Maret ya, Maret, April, Mei, Juni itu. Iya, kita di Indonesia di Maret. Kemarin yang April close out, Mei, Juni ini nggak nyampe saya, nggak close out. Padahal kemungkinan besar close out di bulan depannya. Juni ini kan skema baru. Padahal Juni ini skema baru. Padahal jumlah per download saya bulan ini itu 2 kali lipat dibanding yang sebelumnya, sebelum skema baru. Cuman karena nilainya nggak nyampe. Karena nilainya kecil gitu. Iya. Sehingga kalau seperti ini terus, kan saya nambahnya pelan-pelan. Nanti kan naik level tuh, ya kan? Yeah. Saya akan kejar itu dan kemudian saya akan target minimal per bulan setidaknya 100 download. Itu kalau mau close out, kalau mau close out $35 gitu. Amin lah ya. Itu kan bisa dihitung rata-rata 0,20 sampai 0,30 gitu. Per hari minimum 4 fotoan. 3-4. Disambungin aja nih, berarti kurang lebih ya mungkin pokoknya bisa beberapa bisa kalau kemarin mah tiap bulan bisa close out ya. Iya. Yeah. Nah ini sambungin nih, Ido nanya lagi dari platform-platform yang ada yang paling signifikan ngasih income yang mana? Kalau saya dari 3 tadi, Shutterstock, Adobe Stock, sama iStock by Getty Image, karena 2 ini masih baru ya Shutterstock. Shutterstock. Gini,
Karena memang di stoknya udah banyak ya Ya, di galerinya. di Shutterstock galeri saya sudah 2.400. Kalau di iStock sama Getty Adobe Stock Image. itu saya mau bangun dulu sekitar 3-6 bulan untuk upload foto. Jadi minimal mencapai ribuan. Ini baru ratusan nih, 300 gitu kan. 150. Jadi kan itu perlu proses. Tapi saya ingin bangun itu dulu. Nah, kemudian cara yang lain, strategi yang lain, kalau jualan footage, jualan video, itu nilainya cukup signifikan. Dari yang dijual sekitar 65 atau 70, saya dapatnya 25, 23, 25 US dollar. Nah, iya benar. Itu. Video itu, nah, itu kan, di bawah 1 menit, karena minimum sekitar 10 detik. Syaratnya 10, 15 atau 20 kita bagi-bagi aja tanpa suara gitu. Iya. Jadi syaratnya kalau jualan footage itu di atas 10 detik, di bawah 1 menit, tanpa suara, gitu. Kualitasnya SD, 4K ya? HD, SD, HD dan 4K. Ada 3. Oke. Iya, benar. Nah, gitu Mang Ido. Mang Ido kan ini suka main kakapalan tah. Kan lumayan bikin footage gitu, kakapalan di atas. Itu juga tadi apa, Dugong Family ya? Ya, Dugong itu waktu di Sangihe, Sulawesi Utara. Yang proyek di sana itu. Mantap. Itu pas udah kemana-mana aja. Pas proyek bikin buku saya juga itu. Buku foto. Lah iya, mantap Aido, mantap. Makanya kapal-kapalannya bisa menghasilkan, Indo. Iya. Gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan begini. Gimana? Apakah harus kalau kita main di microstock galerinya banyak gitu kan, ribuan dan sebagainya. Idealnya kalau kita bersimulasi dari sekian banyak yang kita taruh, sekian persen kita bisa hitung gitu. Tapi ada juga kita ada keterbatasan atau memang kita nggak bisa seperti teman-teman yang traveler jalan-jalan gitu ya. Kita bisa fokus ke beberapa foto still life ya. Still life itu bisa makanan, bisa produk, bisa tematik tertentu, bendera atau pernak-pernik dan sebagainya. Itu bisa. Karena banyak juga yang butuh itu gitu. Atau kalau mau bermain yang ada modelnya sehingga tadi kita bisa bikin model rilis gitu. Nah, itu lebih banyak yang membutuhkan karena mereka yakin. Gitu. Siap. Mungkin nanti ini ya bisa apa? Bisa ada next class ya buat nunjukin ini yang model rilis, ini yang ini mungkin bisa gitu. Iya, ada ya kelas mini lagi lah. Beberapa teman buat yang terutama yang tertarik. Iya, beberapa teman di FM kan juga. Gimana nih yang lainnya? Iya, betul. Ya. Ini sorry delay kayaknya nih. sorry Kang Bas. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah masuk jam 9. Kalau enggak, katanya Kang Bas ada yang mau ditanyakan juga. Ada ke beberapa orang, silakan dipanggil aja. Oh, dipanggil nggak keluar tadi. Oh iya, ini. Siapa? Mbak Ade. Kang Riki. Kemarin kan sudah approve tuh. Bagaimana itu? Mbak Rikiansa. On mic, open mic. Suruh stand up comedy itu, suruh open mic. Oh. Assalamualaikum. Pak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, karena di rumahnya. Kang Bas. Ya. Iya, kalau dengar cerita Kang Bastian ini, wah saya mah udah takjub gitu ya. 2.400 foto yang yang sudah upload. Saya mau merangkak banget. Kacamata ini gitu. Jadi saya sudah upload sekitar 100 dan di reject kebanyakan, yang masuk 10%. Nah, ini baru 12 foto Kang Bas yang sudah terupload. Dan bahagianya melebihi bahagia Kang Bas sebenarnya. Belum terjual aja udah bahagia banget gitu. Jadi ternyata bahagia itu sederhana sesuai dengan persepsi masing-masing.
Itu mungkin Kang Rizka, saya mah baru approve aja udah bahagia gitu. Iya, tapi itu 12, ada yang ditanyain Cang sama Kang Bas mau nanya apa apa? mau nanya? Iya, jadi kan sebenarnya Kenapa desain gitu? oke, kita masuk ya kan, sudah sign up, login, terus kemudian memasukkan foto. Nah, dari foto-foto reject, kita bisa belajar dari situ gitu kan. Oh, ternyata ini over over edit karena ada grain gitu kan. Oh, ini ternyata shaking gitu ya kan. Ketahuan tuh. Betul. Terus juga yang non editorial ya. Terus juga ada menurut kita ini fokus, padahal juga nggak apa-apa ini kan. Jadi ternyata kita bisa belajar dari koreksinya reviewernya Shutterstock tadi gitu. Oh, ternyata foto kita kayak gini gitu kan. Atau jadi foto-foto yang dibutuhkan tidak seperti foto seperti ini gitu. Nah, itu tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua adalah kalau teman-teman pelajari atau melihat perkembangan di Shutterstock atau dunia stok makro sekarang, mereka punya jadwal, biasanya di email itu. Punya jadwal, ini foto-foto yang kita butuhkan, tema bulan Juli, Agustus, September, gitu kan. Biasanya hari-hari besar, negara-negara besar, misalnya Halloween, Thanksgiving, sekarang COVID, gitu kan. Tapi naudzubillah min dzalik ya, sekarang banyak yang dibutuhkan itu LGBT itu kan, yang soal pride itu ya. Pride itu Black Lives Matter itu ternyata Black Lives Matter. Iya, sangat dibutuhkan. Jadi kemudian unity in diversity gitu kan, itu ternyata yang dibutuhkan di dunia dan tema-tema lingkungan juga masih dibutuhkan. Nah, artinya kalau yang kita rasa oh ini sepertinya foto yang cocok dan tema yang nggak cocok ya sudah jangan diikutin gitu kan. Yeah. Jadi betul-betul humanisme itu cukup bagus. Landscape untuk wilayah tertentu biasanya itu menarik, kuliner itu juga cukup banyak. Jadi ada tema-tema. Misalnya ini Indonesia 17 Agustus itu kan banyak yang butuh foto-foto bendera itu kan. Mungkin foto kegiatan 17-an Panjat Pinang itu. Iya. Haji orang banyak cari keyword foto Mekah. Hajj gitu ya. Yang pasti Mekah, Masjidil Haram dan sebagainya ya. Saya belum punya foto Mekah sih, jadi ya. Saya doain biar ke sana. Mudah-mudahan ke sana. Kalau enggak pas saya ke sana kita digital photoshoot. Nah, itu. Jadi tema-tema itu nanti baru kita membaca tren. Nah, ini sama halnya seperti kita pengusaha ya atau entrepreneur ya. Kita harus lihat tren market ke depan itu seperti apa gitu. Bukan berarti kita tidak dapat info dari manapun atau cari sendiri. Info itu bisa kita dapat, oh ternyata dari rekan, dari perusahaan, dari lain sebagainya. Contohnya seperti itu sih. As simple as that sebenarnya. Jadi berarti riset market juga. Berarti nanti ketika kita coba, kalau tadi kayak Mbak Riki 100 foto, 12 foto yang di-approve, si 88 foto yang di-reject itu ada keterangan kenapa reject berarti ya? Ada. Berarti itu benar, jadi pembelajaran banget. Ada reasoning. Ada reasoningnya, benar. Ya, contohnya misalnya foto ini di-reject karena ada merek atau ada logo tertentu yang disyaratkan kita harus bikin atau minta buat property release misalnya. Foto-foto di museum itu sebenarnya jarang lagi diminta gitu. Maksudnya nggak boleh gitu. Kecuali kalau itu news ya, editorial mungkin bisa. Meskipun tanpa manusia gitu. Jadi itu. Ya, saya juga banyak belajar dari situ gitu. Gimana? Oh, ya ternyata kebutuhan market itu seperti ini sehingga buat saya pribadi, saya bawa kamera, saya kemana, saya mau motret itu, ada beberapa tujuan. Oh, foto ini untuk kerjaan, oh foto ini bisa masuk marketplace, oh foto ini bisa untuk konsumsi biasa saja atau untuk Instagram dan sebagainya. Atau satu lagi untuk ikut lomba foto. Biasanya saya kayak gitu. Untuk lomba foto juga. Itu salah satu yang jadi revenue side revenue dadakan ya. Dadakan.
500-an. Ya. 800, kemarin 800-an ya. Loh, apanya? Hadiahnya? Hadiahnya. Asik. Nah, ini berarti selain untuk media pembelajaran di Shutterstock juga, jadi kayak buat habit kita hunting juga lebih ini ya, lebih ke arah-arah yang bermanfaat gitu ya. Selain ngasih makan ke Instagram, tapi juga bisa kita ya kan feed itu ngasih makan kan? Iya, feed. Iya, feed itu ngasih makan, ngasih makan ke Instagram. Betul. Kita juga ngisi galeri Shutterstock mana, ngisi galeri yang iStock mana, ngisi nanti buat lomba apa gitu ya. Tapi lebih bermanfaat juga buat diri kita sendiri. Iya, jadi kita manajemen foto. Kita punya untuk beberapa, ini bisa untuk kerjaan gitu kan. Dan juga bisa misalnya kita punya project bikin foto pribadi gitu kan, foto story atau ya bisa juga seperti itu gitu. Oke. Ada lagi yang mau tanya sama Kang Bas siapa? Mbah Riki udah ya. 100 foto 12 luar biasa. Mbah Riki upload slosin. Nambah lagi slosin lagi. Di sini yang aktif ini sekarang online ini berapa yang sudah punya akun? Yang punya akun. Saya ada akun cuma buat ngedownload doang. Jadi bayar ya? Saya bayar, nggak bayar juga sih, cari yang gratisan. Atau enggak kalau vektor gitu diambil aja gambarnya terus saya trace. Saya masih nakal ya. Masih jahiliyah. Oke, kalau nggak ada karena udah waktunya jam 9 juga 9:06 terus sesi tanyanya udah ini. Kang Bas, sok ada closing statement untuk sesi hari ini dan mungkin kemungkinan besar mungkin ada sesi-sesi berikutnya karena banyak yang antusias ternyata dilihat dari jumlah. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya pertama melalui foto kita bisa siar ya, dakwah ya, apapun konteksnya, apapun topiknya, dan melalui foto kita bisa create sesuatu yang berdampak, menginspirasi orang lain untuk bisa ikut berkontribusi merubah keadaan jadi lebih baik. Dan untuk internal, ya segala sesuatu yang kita lakukan harus ada manfaat gitu, internal maupun eksternal. Saya kira itu dan mudah-mudahan bermanfaat. Motret berkah tanpa resah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non semuanya boleh on mic dan on kamera. Sebenarnya saya agak ribet ya ini teh karena pakai handphone. Ada yang pakai personal komputer mungkin yang bisa nge-backup. Oke. Kata Mang Jibril no selfie nggak happy. Boleh semuanya on mic dan on kamera atau udah pada tidur semuanya? Kang Basgan pakai PC atau gimana? Ya bisa dibantu nanti ya buat capture-nya. Oke. Kalau di handphone ini 4 orang. Dwi, Meli, Teh Nurul, Teh Nanet, Kang Edo, jangan wae jeung Mang Fikri lah. Mang Jibril. Yuk ini. Ya on dulu di foto. On ya, on kamera semua. Ido jangan chattingan sama Neng yang itu, Do. Bariki. Dulu lah sebentar. Jadi supaya kenal wajah. Iya. Wih. Abang Ido. Bariki. On cam aja lah, nggak usah on mic juga nggak apa-apa. On cam aja on cam. Tafani sudah. Ido kenapa mati lagi? Ido jangan touch up dulu, Dok. Mau di capture dulu, Dok. Meli belum. Ininya apa? On cam. Gimana sih? Saya lebih bisa. Gayana kumaha Kang? Gayana belum. Mang Jibril belum tuh, Mang Jibril. Kayak yang ada aja lah. Siap ya? Master apa gayanya? Kalau visual mah
Master Milky Way Nanda mana? Nanda Rido, Master Ayo Milky Way. Google lah. Kalau saya Master Milk, Master Milky Way. susu murni. Oke, sudah Sudah kayaknya. ya? Sudah, Semuanya senyum ke kamera, silakan lihat. Kita Cheese. gaya resmi dulu. Foto KTP, senyum. Oke. Ya. 1, 2. Bentar. 1, 2. Oke. Oke, sekarang semuanya 1, 2, 3 bilang cheese. Kasih. Susah ya? Ya, Kalau virtual gini kayak di Jonas teh Hesten kan? sudah. Oke, udah. Udah. Apa tuh? Barengan gua. FM kumaha sih gayana gini? Maaf ya, Kang. Gayanya apa, Taf? Ini YouTuber sih, Maaf Taf. ya, Gayanya apa, Taf? Gayanya gimana, Taf? Tafani contohin. Gak usah. Oh ya. Gak ada di sini, tenang. Oke, udah. Angkat tangan gini, yang cewek gini, yang cowok gini, ada yang cewek salam gini. Siap ya? 1, atuh akang mah bagian tambah. Siap, 1, 2, 3, senyum. Oke. Oke, 1, 2, 3. Close the Siap. door. Udah ya. Oke, Sudah. terima kasih semuanya sudah Terima kasih semuanya. hadir. Kang Bastian, thank you banget. Sudah Hatur nuhun, Kang. bergabung di sini. Ya, Tapi makasih ya. balik lagi kayak Kang Bastian yang Kang Bastian sampaikan bahwa di sini kita harus bisa ngejar maslahatnya. Kita berkarya harus juga dengan passionnya supaya bisa ada maslahatnya bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Terus ada satu kalimat yang emang sederhana, sangat sederhana, yang menjadi dasar untuk kita. Kalau udah suka pasti akan ditekuni, gitu ya. Kalau udah cinta udah pasti dikejar, kayak gitu. Betul? Begitu, Taf ya. Ya. Udah ada yang ngejar, Taf?